Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam seri garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan oleh karena kasih dan berkat-Mu boleh menjadi bagian kami. Pada saat ini kami akan melanjutkan seri pelajaran kami. Biarlah Tuhan memberkati, mengurapi kami dengan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik. Kasih Tuhan kiranya mempersatukan kami dalam iman dan pengharapan. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini sudah memasuki pelajaran yang ketiga dengan judul Panggilan Allah untuk misi. Sebagai ayat intinya untuk pelajaran kita sepanjang satu pekan ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebagai ikhtisar bagi pelajaran kita sepanjang pekan ini Bapak Ibu sekalian, kita mau lihat dulu pelajaran kita sepanjang pekan ini. Dalam dua pelajaran sebelumnya, kita telah melihat Bapak Ibu sekalian bahwa misi yang pertama dan terutama berakar pada pekerjaan Allah. Misi Allah adalah daya dorong untuk semua bentuk misi lainnya jika ingin berhasil. Fokus pekan ini berpindah dari misi Allah kepada panggilan umat manusia untuk bermitra dengan Allah dalam membagikan kasih-Nya kepada dunia yang lebih luas lagi, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku, sementara fokusnya adalah untuk aspek misi pada diri manusia, semua yang lainnya harus dibaca dalam terang pelajaran 2 minggu sebelumnya yang berfokus pada inisiatif dan maksud misiologi Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memiliki banyak cerita dan ayat-ayat yang menjelaskan panggilan aktif Allah kepada manusia sebagai mitranya untuk berbagi dalam berkat-berkat yang Ia ingin dialami oleh semua manusia. Pekan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan meneliti beberapa contoh tersebut. Semua contoh yang ditemukan dalam pekan ini harus dibaca dalam terang rancangan asli pencipta Allah yang terdapat dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, yang diringkaskan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahkan setelah kejatuhan, keinginan Allah yang semula bagi umat manusia tetap sama Bapak Ibu sekalian. Tetapi implementasi keinginannya berubah karena rusaknya hubungan sebagai akibat dari pilihan Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain kerinduan Allah yang semula itu, ada kebutuhan terhadap rencana penebusan. Rencana ini dimulai dalam Perjanjian Lama, lalu digenapi dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Serta ini diberitakan di seluruh Perjanjian Baru oleh para pengikut-pengikut Yesus. Selanjutnya dalam komentar dikatakan dalam pelajaran ini Bapak Ibu sekalian bahwa ketika Allah menciptakan bumi dan menempatkan umat manusia di dunia yang baru diciptakan, Dia membagikan maksudnya
yang semula dengan Adam dan Hawa. Mereka dikatakan dipanggil untuk memelihara bumi, termasuk semua makhluk hidup, dan juga untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal pertama atau pasal 1 ayat 26 sampai 28, Bapak Ibu sekalian. Tersirat dalam perintah ini melalui pengulangan terus-menerus kata baik selama minggu penciptaan adalah merupakan gagasan bahwa Allah menempatkan manusia di dunia yang dikelilingi oleh hal-hal yang sangat indah. Mempelajari hal-hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan hidup di dunia ini tentu akan menghasilkan kemakmuran dan kelimpahan. Allah terlibat secara intim dalam kehidupan yang sedang berlangsung. Kebiasaan Allah adalah berjalan-jalan di Taman Eden secara berkala. Ini kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 8. Umat manusia, Bapak Ibu sekalian, diberi kebebasan untuk menjalankan tugas yang diberikan Allah dengan cara yang kreatif. Hal ini yang merupakan panggilan misi Allah yang semula kepada umat manusia. Setelah kejatuhan manusia dan masuknya dosa di bumi ini, banyak hal yang berubah. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perubahan itu tidak meniadakan panggilan Allah yang semula bagi umat manusia. Berulang kali Allah mengingatkan mereka yang mau mendengar bahwa mereka harus beranak cucu dan bertambah banyak serta memelihara bumi. Kejadian pasal 1, pasal 9 ayat yang pertama, Kejadian 15 ayat 4 dan 5, Kejadian 22 ayat 17 dan 18, dan Kejadian 35 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Alkitab mengulangi tema ini dari awal hingga akhir, yang berpuncak pada penciptaan kembali bumi yang terdapat dalam Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Dosa, Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun mengantarkan pada kebutuhan akan rencana penyelamatan yang memungkinkan manusia agar dapat sepenuhnya menjalani kehidupan yang Allah maksudkan. Saudara-saudaraku, penebusan ditunjukkan kepada umat manusia melalui upacara penebusan. Ketika Adam dan Hawa menyampaikan hal ini kepada keturunan yang selanjutnya, mereka memasukkan tindakan pengorbanan itu sebagai bagian dari apa yang akan Allah lakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sementara dikatakan banyak yang bergumul untuk memenuhi bagaimana penebusan akan berhasil, yang lain melihat bahwa Allah memiliki rencana yang membawa harapan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, rencana itu menjadi bagian dari panggilan Allah bagi umat manusia untuk dibagikan kepada dunia. Rencana Allah memungkinkan manusia untuk hidup dalam realitas sang semula, dimaksudkannya bagi mereka di Taman Eden. Bagaimana dengan panggilan Abraham, Bapak Ibu sekalian, yang terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pelajaran pekan ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, menyoroti panggilan Allah kepada Abraham yang terdapat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dikatakan panggilan ini memiliki beberapa elemen penting, Bapak Ibu sekalian, yang perlu dipahami jika kita ingin sepenuhnya memahami apa panggilan misi Allah yang telah, sedang, dan akan terus berlanjut. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, seruan itu berakar pada Kisah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Hubungan ini
paling jelas dinyatakan dalam rujukan Yesaya kepada panggilan Abraham dan Sarah untuk berbagi sukacita Eden dengan dunia. Yesaya 51 ayat 1-3. Ketika Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, panggilan ilahi ini menyiratkan bahwa berkat untuk mencakup berbagai cara hidup diungkapkan melalui kebebasan yang luas dan kreatif yang dimaksudkan Allah sejak dari semula. Sementara membaca sekilas saja Kejadian pasal 12 ayat 1-3 membuat sulit memahami sepenuhnya berkat tersebut, Bapak Ibu sekalian. Tetapi maknanya menjadi lebih jelas ketika dibaca dari kitab-kitab lain dalam Alkitab yang lebih luas. Kejadian pasal 22, Bapak Ibu sekalian, menambahkan lebih detail pada apa yang Abraham harus bagikan ketika ia dipanggil, yaitu rencana Allah untuk menyediakan panggilan bagi umat manusia melalui kematian dan kebangkitan berikutnya. Rencana ini dikatakan memberi harapan bagi umat manusia bahwa pengaruh dosa dan kematian dapat dikalahkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, hal itu juga memberi harapan bahwa janji-janji dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 20-28 dapat terwujud kembali sepenuhnya di masa yang akan datang. Unsur lain dari panggilan kepada Abraham yang diabaikan terdapat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, Bapak Ibu sekalian. Abraham dipanggil untuk memberkati banyak bangsa. Kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama juga, Bapak Ibu sekalian. Kita sering lupa bahwa bangsa-bangsa juga memberkati Abraham. Ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Panggilan Tuhan untuk misi selalu menyiratkan berkat dua arah. Mereka yang mengikut Allah harus bersiap juga untuk menerima berkat dari dunia yang lebih luas di sekitar mereka, Bapak Ibu sekalian. Panggilan misi dikatakan selalu merupakan panggilan untuk memberkati dan diberkati. Memahami hal ini mengubah orang yang dipanggil atau sikap orang terhadap orang lain dan mengubah pendekatan mereka untuk membagikan kabar baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita akan menggali tema ini lebih lanjut pekan depan. Saat kita membaca Alkitab, ada kecenderungan yang terlihat dalam kedua perjanjian. Kecenderungan itu adalah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan harus mengingatkan umat manusia secara berkala tentang panggilan semula dalam kitab Kejadian. Kebutuhan untuk selalu diingat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, dikatakan bahwa seringkali para pengikut Tuhan lupa apa panggilan Tuhan untuk mereka lakukan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perubahan zaman membutuhkan penegasan kembali panggilan mereka tersebut. Artinya, pokok keseluruhan panggilan Tuhan perlu dikontekstualisasikan dari waktu ke waktu, tetapi panggilan itu sendiri pada dasarnya tetap sama. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tidak cukup ruang untuk menggali sepenuhnya semua panggilan Allah untuk misi. Dalam Alkitab, namun beberapa akan diberikan sebagai contohnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir ke padang gurun,
Tuhan secara jelas mengingatkan umatnya bahwa sebagai suatu bangsa, mereka dipanggil sebagai imam untuk melayani semua bangsa lain. Ini bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 19 ayat 4-6. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, Israel dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka dan untuk menerima berkat dari mereka. Salomo mengulangi seruan itu, Bapak Ibu sekalian, dalam doa penahbisan bait suci yang baru saja dibangun. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 Raja-Raja 8 ayat 41-43. Dikatakan bahwa para nabi Israel dan Yehuda mengulang seruan itu dengan berbagai cara, seperti terlihat dalam Yesaya pasal 19 ayat 23-25 dan Mika 4 ayat 2-5. Setelah Israel kembali dari pembuangan, Bapak Ibu sekalian, Allah kembali mengingatkan mereka akan panggilan ini melalui Nabi Zakaria. Zakaria 8 ayat 20-23. Yesus, Bapak Ibu sekalian, menghidupkan panggilan itu dan melakukannya, yang pada akhirnya menuntun pada kegenapan rencana keselamatan melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Setelah menghabiskan beberapa tahun bersama Yesus dan menyaksikan kebangkitannya, para murid dipanggil dengan cara yang sama seperti Abraham dipanggil dan kemudian Israel, seperti yang kita baca dalam kitab Matius pasal 28 ayat 18-20. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga mengakui bahwa panggilannya berakar pada panggilan yang sama seperti yang diberikan kepada Abraham, seperti yang ia nyatakan secara jelas dalam suratnya kepada para pengikut Yesus di Galatia. Galatia pasal 3 ayat 8, ayat 9, dan ayat 14. Panggilan terakhir kali, Bapak Ibu sekalian, diberikan dalam Wahyu 14 ayat 6, yang bukan merupakan panggilan baru, melainkan sekedar pengulangan panggilan yang dimulai dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-28 dan diteruskan sepanjang sejarah. Kita percaya, Bapak Ibu sekalian, bahwa panggilan terakhir ini adalah bagi kita pada masa kini di hari-hari terakhir sejarah dunia. Dengan demikian, panggilan untuk kehidupan dan bertumbuh seperti yang Allah maksudkan di Taman Eden adalah panggilan bagi kita sekarang ini juga, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang kekasih, kita memiliki harapan bahwa menghidupkan panggilan dan terus bertumbuh adalah hal yang mungkin karena apa yang Yesus lakukan di dunia dan sekarang di surga bagi kita. Merupakan hak istimewa, Bapak Ibu sekalian, untuk bekerja sama dengan Allah dalam panggilan ini dan dengan kesadaran penuh pergi ke dunia yang lebih luas dengan berkat untuk dibagikan, dan sementara itu juga mengharapkan untuk menerima berkat dari orang-orang yang kita temui. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai penerapan hidup dari pelajaran kita pada sepanjang pekan ini, kita mau lihat bahwa seringkali ketika orang-orang mendengar atau berkhotbah tentang panggilan misi, mereka mengecilkan panggilan itu dengan membagikan kabar baik hanya sebagai bentuk informasi. Tidak diragukan ya, bahwa bagian dari berbagi berkat yang pertama kali diperkenalkan kepada umat manusia di Taman Eden dan diteruskan melalui banyak seruan dalam sejarah melibatkan berbagai informasi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, panggilan itu jauh lebih dari itu. Ketika kita
menyadari bahwa panggilan Allah kepada kita sebagai manusia berakar pada Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Pemahaman ini dapat menuntun kita melalui berbagai berkat dan keterampilan kita untuk membawa orang menuju berkat pertumbuhan yang Allah maksudkan bagi kita. Kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kepada orang lain harus dipadukan dengan membagikan rencana keselamatan, tetapi pada akhirnya kehidupan yang dimungkinkan oleh keselamatan akan memberi makna pada panggilan yang telah diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, panggilan kita dipanggil atau panggilan kita adalah menghidupkan berkat Allah sedemikian rupa sehingga oleh melihat dan menginginkan apa yang kita miliki di dalam Allah. Gagasan ini, Bapak Ibu, berarti bahwa tempat Anda bekerja, rumah Anda, lingkaran pertemanan Anda adalah lokasi utama di mana Anda menghidupkan panggilan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara berkhotbah dan membagikan buku-buku memiliki tempatnya masing-masing, pemenuhan utama panggilan kepada Abraham dan Anda juga mencakup bagaimana Anda menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain yang belum berserah kepada Yesus atau belum memiliki kesempatan bertemu dengannya. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, bahwa panggilan Allah adalah satu berkat yang berlipat ganda. Sementara Anda menjalani panggilan dalam kehidupan sehari-hari, berharaplah dan carilah berkat yang akan kembali kepada Allah, kepada Anda, dari orang-orang yang bahkan mungkin tidak Anda harapkan. Sampai di sini pelajaran kita pada pekan ini, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberkati kami melalui pelajaran yang barusan kami pelajari. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, membantu kami, agar kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, terlebih kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami, mengingat bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan Tuhan sedang memanggil kami untuk terlibat dalam misi. Tuhan kiranya memberkati seluruh pemirsa yang menyaksikan pelajaran ini. Biarlah kasih Tuhan yang melindungi mereka, kasih Tuhan yang selalu menjadi bagian mereka di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan berkati usaha tangan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka di saat mereka juga menghadapi setiap pergumulan kehidupan mereka. Kasih Tuhan kiranya mempertemukan kami di waktu yang akan datang, di mana kami boleh melanjutkan seri-seri pelajaran kami yang berikutnya. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan dua peran kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.